Salam kebajikan bagi kita semua. Shalom. Nama budaya Om Swastiastu. Salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami ingin presentasikan tentang penugasan kami, yaitu membangun komitmen ekspor, mendorong produk lokal, atas anyaman purun pasar global. Anggota dari kelompok kami yaitu ada May Yunita Medrova, Nastiti Ayu Randani, Rizda Saputra Sinaga, dan saya sendiri Arif Maestro. Yang melatar belakangi keadaan tulis kami itu adalah perkataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin pada Konferensi Ekspor Nasional 2021. Dia menyebutkan bahwa ekspor adalah gambaran daya saing perekonomian suatu negara. Kegiatan ekspor melibatkan berbagai keahlian, inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Pernyataan beliau ini sejalan dengan program yang kami laksanakan, yaitu kami memperkenalkan tas anyaman purun kepada pasar internasional melalui berbagai marketplace internasional, sehingga kami berharap menambah nilai profit yang dihasilkan dari tas anyaman purun. Karena semakin melebarnya pasar dari tas anyaman purun, maka akan semakin menambah pendapatan dari para pengrajin tas purun tersebut. Berdasarkan survei awal, produk kerajinan tas anyaman purun lebih banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia dan luar negeri. Di Indonesia, tas anyaman purun banyak dikenal di Kalimantan Selatan dan belum terekspor ke luar negeri. Dalam hal tersebut, Army Group memiliki komitmen untuk memperkenalkan produk lokal tas anyaman purun pasar global dengan memastikan marketplace dan promosi atau pameran sehingga tas anyaman purun dapat dikenal oleh masyarakat luas atau pasar lokal. Dengan tercapainya target yang membuat seluruh pasar lokal mengenal produk tas anyaman purun, maka Army Group akan melakukan tindakan kelanjutan dengan memperkenalkan dan mengekspor produk ke pasar global agar tas purun dapat menembus pasar ekspor dan mampu bersaing dengan produk sejenisnya di pasar internasional. Pastilah diperlukan suatu tindakan yang berkomitmen agar tas purun dapat bersaing nantinya. Dari kegiatan kami ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk memperkenalkan produk tas anyaman purun di pasar lokal maupun marketplace. Karena kami mengikuti perkembangan zaman itu Industri 4.0, di mana lebih banyak menggunakan media digital ketimbang harus bertransaksi secara manual. Kemudian, selain itu kami juga memperkenalkan tas anyaman purun ke pasar global. Sesuai komitmen kami di awal tadi, ingin menaikkan nilai profit penjualan dari tas anyaman purun, karena semakin luas segmen pasar, maka akan semakin besar pula keuntungan yang didapatkan. Kemudian adalah manfaat. Untuk manfaat sendiri sudah jelas, akan meningkatkan penjualan serta akan memperkenalkan budaya khas Kalimantan Selatan di mata internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu May Yunita Medrova. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian tinjauan teoritis. Untuk kelompok kami mempunyai dua konsep produk, yaitu konsep produk pada pasar lokal dan pada pasar global. Pertama, konsep produk lokal tas anyaman purun. Sebelumnya menganyam dapat diartikan sebagai proses menjaringkan atau menyalingkan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu mulai dari rumput liar, dari lahan rawa Kalimantan Selatan, rumput purun. Di Kelurahan Palang Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kegiatan
sehari-hari yang dilakukan oleh para ibu dan para gadis remaja. Jadi tak heran bila kampung itu disebut sebagai kampung purun. Proses anyaman purun biasanya dijalankan oleh kaum wanita. Lelaki hanya menolong menetap daun-daun, memprosesnya. Perusahaan anyaman biasanya dilakukan secara individu dan secara kecil-kecilan, yang merupakan salah satu usaha ekonomi bagi orang-orang di kampung berbentuk kelompok usaha. Dan kini terdapat organisasi dan perbadanan yang mengusahakannya. Hasilan anyaman tidak berfokus dalam bentuk tradisional saja. Ciptaan dimensi baru dari seni rupa dan bentuk, warna dan corak, dan pewarnaan bahan sering diubah-ubahkan mengikuti peredaran zaman dan cita rasa pelanggan. Hasil anyaman ini merupakan pengembangan bentuk dari anyaman tradisional yang memiliki bentuk sederhana tetapi sejauh lebih dikembangkan dan ditekankan pada nilai seni dan fungsionalitasnya yang lebih tinggi. Misalnya, tas, eco bag, tempat wadah-wadah, dan lampion. Produk jadi hasil anyaman dibuat dengan sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan. Karena pelestarian terhadap lahan rawa gambut, produk anyaman juga mengedepankan nilai etnik Kalimantan Selatan. Kalau begitu, baik. Biar saya lanjutkan di 2.2 konsep pasar global. Pada minggu ke-8 ini, tentunya setiap kelompok sudah mempunyai produknya masing-masing. Dan kita memilih produk purun. Purun sendiri dalam pasar global tentu kita ketahui tidak sebaik dalam penjualan udang dan produk-produk lainnya. Salah satu usaha pemasaran global yang sedang kita tempuh ini tentunya dengan melakukan ekspor di era industri 4.0 dengan menggunakan media marketplace seperti Alibaba, Amazon, dan marketplace lainnya yang memiliki cakupan pasar global. Yang jadi pertanyaannya, bisakah pemain global seperti kita ini mampu mengalahkan startup rintisan-rintisan domestik di luar sana? Perusahaan dalam negeri terus berupaya memahami kondisi pasar domestik dengan lebih baik lagi. Ekonomi digital Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih tumbuh 3 kali lipat di tahun 2021. Artinya, semakin ke depannya, maka pasar marketplace semakin besar. Tentu itu menjadikan suatu kesempatan usaha kita untuk memperluas potensi pasar di dalam marketplace tersebut. Untuk menembus pasar global tas anyaman purun, kita harus memiliki standar yang dipersyaratkan untuk memasuki pasar global, mulai dari packaging dan desain. Packaging dan desain harus menyesuaikan dengan kebudayaan dari negara yang kita tuju, dengan memperkenalkan tas anyaman purun ke dunia internasional, serta mendorongnya untuk menembus pasar global. Maka akan meningkatkan nilai jual tas purun sehingga profit juga akan meningkat. Sehingga akan membuat kesejahteraan dari para pengrajin dan pelaku UKM yang terkait akan meningkat perlahan sejalan dengan semakin terkenalnya tas purun di mata dunia. Untuk packaging dan branding sendiri, ada baiknya kita untuk menganut sesuai dengan sustainable atau eco-living. Karena pada zaman industri 4.0 sendiri, kebanyakan negara penerima barang impor itu lebih menekankan kepada produk-produk yang ramah lingkungan. Untuk itu, tas purun ini sangat berpotensi dalam mendukung berkelanjutan. Karena tas purun sendiri merupakan hasil
rumput liar dari lahan basah yang kemudian diolah menjadi suatu kerajinan anyaman. Sehingga apabila nilai jual tas puring ini meningkat, maka produk-produk yang berkelanjutan seperti produk-produk lokal ini dapat menembus pasar dunia dengan baik. Oke, untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh Saudara Rizdo. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari paper yang kita angkat adalah bahwasanya tas purun ini tentunya memiliki kualitas yang tidak kalah dan dapat bersaing jika kita mengangkat dan membawa produk tas purun ini ke pasar internasional. Melihat kualitas dari tas purun ini sendiri memberikan semangat kepada kita dari Army Group untuk dapat membawa produk daerah, khususnya dari Kalimantan Selatan, agar dapat bersaing dan memasuki pasar internasional. Kemudian, beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memasarkan tas purun ini sendiri adalah salah satunya melalui marketplace dan juga melalui beberapa peraturan yang dapat kita pelajari selama kita belajar di sekolah ekspor, baik dari segi hukum, dari segi bea cukai, dari segi peraturan negara importir, dan lain sebagainya. Diharapkan nanti ke depannya tas purun yang kita angkat dapat memberikan dampak lah pada masyarakat sekitar, khususnya di Kalimantan Selatan, dan juga secara menyeluruh khususnya untuk meningkatkan ekspor di Indonesia. Kemudian untuk saran dari paper yang kita angkat adalah agar kedepannya terbentuk dan meningkatkan para eksportir muda dalam mengangkat tas kerajinan tangan tradisional ke pasar global. Kita sebagai mahasiswa studi independen di sekolah ekspor dapat menjadi eksportir muda dan berkontribusi meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor Indonesia. Sebelum memulai ekspor, khususnya untuk para eksportir harus memastikan terlebih dahulu negara tujuan ekspor agar dapat menyesuaikan persyaratan untuk mengekspor produk di negara tersebut dengan desain yang kreatif dan sesuai pada kebudayaan negara tujuan ekspor. Dan juga paper ini tentunya belum sempurna, masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Diharapkan nanti para pembaca dapat memberikan masukan yang dapat membangun paper ini lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian tadi adalah pemaparan dari penugasan tentang komitmen ekspor. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih.